Abdul, Heri, dan Ida sedang melakukan diskusi kelompok pada saat jam pelajaran IPS. Heri, Abdul, saya punya teka-teki. Apa yang dimaksud dengan batu bara putih? Apa ya? Batu bara kan warnanya hitam. Aha, saya pernah membaca buku tentang istilah batu bara putih di negara Jepang. Istilah tersebut untuk air terjun yang digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Wah, hebat Heri. Jawabanmu benar. Tetapi mengapa orang Jepang menggunakan air terjun sebagai sumber tenaga pembangkit listrik ya? Apakah di Jepang banyak air terjun? Teman-teman, apakah kalian tahu mengapa orang Jepang memanfaatkan air terjun sebagai sumber tenaga pembangkit listrik? Apakah ada kaitannya dengan kondisi alam di negara Jepang? Mari kita simak pembahasannya. Negara Jepang memanfaatkan batu bara putih sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik. Istilah batu bara putih digunakan untuk menyebut sumber tenaga pembangkit listrik yang berasal dari air terjun. Air terjun di negara Jepang digunakan karena jumlahnya yang banyak dan memiliki aliran yang deras. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan alam negara Jepang yang banyak memiliki pegunungan. Sekarang, kita sudah mengetahui salah satu kondisi alam di negara Jepang. Marilah kita membahas tentang bagaimana kondisi alam negara Jepang lainnya. Letak negara Jepang terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak astronomis dan letak geografis. Pertama, letak astronomis negara Jepang. Secara astronomis, negara Jepang terletak pada 128 derajat hingga 146 derajat bujur timur dan 30 derajat hingga 47 derajat lintang utara. Kedua, letak geografis negara Jepang. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan wilayah lain di sekitarnya. Letak geografis negara Jepang adalah sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bagian barat berbatasan dengan negara Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Iklim negara Jepang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, iklim matahari. Iklim matahari adalah pembagian iklim yang dipengaruhi oleh kondisi letak garis lintang suatu wilayah. Letak garis lintang akan memberikan gambaran mengenai kemampuan matahari untuk menyinari wilayah tersebut. Kondisi iklim matahari di negara Jepang dipengaruhi oleh letak astronomisnya yang berupa garis lintang. Negara Jepang terletak pada 30 derajat hingga 40 derajat lintang utara. Artinya, wilayahnya memiliki dua iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Iklim subtropis. Iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Wilayah Jepang yang beriklim subtropis terletak pada lintang 30 derajat hingga 40 derajat lintang utara. Mayoritas wilayah di Jepang memiliki iklim subtropis. Pada bulan Desember hingga bulan Februari, negara Jepang mengalami musim dingin. Suhu rata-rata akan menurun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Saat musim dingin, negara Jepang akan tertutup salju. Pada bulan Maret hingga bulan Mei, negara Jepang mengalami musim semi. Kondisi suhu akan menghangat, tanaman akan mulai bermekaran, termasuk pohon sakura. Periode ini tepat digunakan oleh penduduk atau turis yang hendak melihat kecantikan bunga sakura yang sedang mekar. Pada bulan Juni hingga bulan Agustus, negara Jepang mengalami musim panas. Kondisi suhu akan meningkat hingga 30 sampai 35 derajat Celcius. Pada akhir tahun di bulan September hingga bulan Oktober, negara Jepang akan mengalami musim gugur. Suhu udara akan turun dan menjadi sekitar 10 derajat Celcius dan dedaunan akan berguguran. Selanjutnya, iklim sedang. Iklim sedang juga memiliki 4 musim. Akan tetapi, wilayah yang beriklim sedang akan mengalami musim dingin yang lebih rendah suhunya dibandingkan dengan wilayah yang beriklim subtropis. Wilayah negara Jepang yang beriklim sedang terletak pada 40 derajat hingga 47 derajat lintang utara. Contoh wilayah negara Jepang yang memiliki iklim sedang adalah bagian utara Pulau Hokkaido. Kedua, iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan. Wilayah negara Jepang memiliki dua iklim fisis, yaitu iklim laut dan iklim pegunungan.
Iklim laut ditemukan di wilayah pesisir. Karakteristik dari iklim laut adalah selisih suhu musim dingin dan musim panas yang tidak terlalu besar. Contoh wilayah dengan iklim laut adalah pesisir Shirasaki. Selanjutnya, iklim pegunungan. Iklim pegunungan ditemukan pada wilayah pegunungan. Karakteristik iklim pegunungan adalah suhunya yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya, serta memungkinkan adanya salju abadi di puncak gunung. Contoh wilayah dengan iklim pegunungan dapat ditemukan di Gunung Fuji. Bentuk muka bumi negara Jepang. Negara Jepang terdiri atas pulau-pulau, sehingga bentuk wilayahnya adalah kepulauan. Negara Jepang terdiri atas 4 pulau utama, yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Wilayah Jepang sebagian besar merupakan pegunungan, sedangkan sisanya adalah dataran. Perbandingan antara wilayah pegunungan dengan dataran adalah 70% banding 30%. Wilayah pegunungan dapat ditemukan di bagian tengah dari gugusan pulau negara Jepang. Contoh rangkaian pegunungannya adalah Pegunungan Kitami di Pulau Hokkaido dan Pegunungan Hida di Pulau Honshu. Gunung Fuji merupakan gunung yang tertinggi di Jepang. Keberadaan dataran hanya dapat dijumpai pada sebagian kecil wilayah Jepang. Wilayah ini akan menjadi tempat pusat aktivitas penduduk Jepang. Akibatnya, terbentuklah kota-kota besar. Wilayah dataran di Jepang yang menjadi tempat berdirinya kota-kota besar yaitu: pertama, Dataran Kanto, letaknya di sebelah tenggara Pulau Honshu. Di dataran ini terdapat kota Tokyo yang menjadi ibu kota negara Jepang. Kedua, Dataran Kinai, letaknya di sebelah selatan Pulau Honshu. Di dataran ini terdapat kota Osaka dan Kyoto. Ketiga, Dataran Nobi, letaknya di sebelah tenggara Pulau Honshu. Di dataran ini terdapat kota Nagoya. Kondisi geologi negara Jepang. Jepang merupakan negara yang termasuk ke dalam bagian dari cincin api atau Ring of Fire. Istilah cincin api atau Ring of Fire digunakan untuk menyebut wilayah yang dilalui oleh rangkaian gunung berapi di tepi Samudra Pasifik. Jepang memiliki 192 gunung api. Jepang terletak pada pertemuan lempeng Samudra Pasifik dan lempeng Eurasia yang bergerak saling mendekat atau saling bertumbukan. Dampaknya, di Jepang banyak terdapat gunung api dan sering mengalami gempa bumi. Sumber daya alam di negara Jepang. Kondisi geologi negara Jepang ini membawa dampak positif pada sumber daya alamnya. Jepang memiliki banyak sumber mineral, seperti sulfur, karena kondisi geologi negaranya yang memiliki banyak gunung api. Selain itu, kondisi permukaan bumi di Jepang yang banyak pegunungan menyebabkan negara ini memiliki banyak air terjun. Air terjun dimanfaatkan oleh penduduk Jepang untuk dijadikan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Istilah batu bara putih digunakan untuk menyebut sumber tenaga pembangkit listrik yang berasal dari air terjun. Hal ini dikarenakan kemampuan air terjun untuk menjadi sumber tenaga mirip seperti batu bara, serta dikombinasikan dengan warna air terjun yang putih. Wilayah pengembangan pembangkit listrik tenaga air ini dikembangkan di bagian tengah Pulau Honshu. Teknologi batu bara putih merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. Selain kaya akan sumber daya alam mineral dan air, Jepang juga kaya akan sumber daya alam lainnya, yaitu ikan laut. Hal ini dikarenakan wilayah perairan laut di Jepang merupakan wilayah pertemuan arus Oyashio yang bersifat dingin dan arus Kuroshio yang bersifat panas, sehingga wilayah perairannya memiliki sifat hangat. Kondisi ini menyebabkan sumber makanan ikan menjadi lebih banyak. Flora dan fauna di negara Jepang. Pertama, kondisi flora. Jenis flora yang banyak ditemukan di Jepang adalah tanaman berkayu yang dapat terus hidup pada 4 musim. Contohnya, Cinnamomum campora atau kayu kamper, pohon sakura, pohon oak, pohon maple, pohon birch, dan bambu. Flora khas negara Jepang adalah pohon sakura. Kedua, kondisi fauna. Jenis fauna yang banyak ditemukan di negara Jepang diantaranya babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Fauna yang khas di negara Jepang adalah monyet salju dan burung sima enaga. Informasi umum dan kependudukan. Sekarang, kita sudah mengetahui kondisi alam di negara Jepang. Marilah kita membahas tentang bagaimana informasi umum
dan kondisi kependudukan di negara Jepang. Pertama, informasi umum tentang Jepang. Negara Jepang masuk ke wilayah Asia Timur. Jepang memiliki luas wilayah 377.923 km persegi. Jepang memiliki ibu kota di Tokyo yang terletak di Pulau Honshu. Negara Jepang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara Jepang adalah kaisar. Sementara itu, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara Jepang memiliki mata uang yen. Kedua, kondisi kependudukan Jepang. Berdasarkan data Bank Dunia, negara Jepang memiliki jumlah penduduk sebanyak 126,5 juta jiwa pada tahun 2020. Negara Jepang memiliki angka pertumbuhan penduduk yang rendah, bahkan mencapai nilai rata-rata negatif 0,25% per tahun sejak 2017 hingga 2020. Artinya, sejak tahun 2017 hingga 2020, penduduk negara Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 0,25% dari total populasinya setiap tahunnya. Kondisi ini dikarenakan angka kelahiran di Jepang yang rendah. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjutnya semakin banyak karena kondisi kesehatan yang baik serta usia harapan hidup tertinggi di dunia, yaitu 86 tahun. Hal ini membuat negara Jepang disebut sedang mengalami aging population. Penduduk Jepang mayoritas beragama Shinto. Tepatnya, 83,9% dari penduduk Jepang memeluk agama ini. Penduduk Jepang didominasi oleh etnik Jepang. Tepatnya, 98,5% dari penduduk Jepang. Penduduk Jepang mayoritas bekerja di bidang industri. Tepatnya, 24,27% atau sekitar seperempat dari penduduk Jepang bekerja di bidang industri. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah mengetahui informasi mengenai kondisi alam negara Jepang. Negara Jepang adalah bagian dari wilayah di benua Asia, tepatnya di Asia Timur. Seluruh wilayah Jepang berada di belahan bumi utara. Iklim matahari yang ada di Jepang dibedakan menjadi dua, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Sementara itu, iklim fisis dibedakan menjadi iklim laut dan iklim pegunungan. Kondisi mayoritas permukaan bumi di Jepang adalah pegunungan. Hal ini menyebabkan negara Jepang memiliki banyak air terjun yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif negaranya. Selain itu, Jepang juga termasuk dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik sehingga memiliki banyak gunung api. Kondisi iklim, bentuk muka bumi, dan geologi di negara Jepang memengaruhi jenis flora dan faunanya. Berbekal pengetahuan tentang kondisi alam negara Jepang, kita dapat belajar tentang cara mengelola kekayaan sumber daya alam serta beradaptasi dengan kondisi alam yang ada di sekitar kita.